Saya percaya Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh kita yang fana. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali firman Tuhan sepanjang summit ini. Dan kita percaya Roh Kudus memberikan kepada kita wahyu supaya kita semuanya dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Hari ini menyambung firman Tuhan mengenai excellent yang telah dibawakan oleh kakak saya, Kak Vicky. Sampailah kita kepada topik seorang pembawa senjata. Di dalam bahasa Inggris, seorang pembawa senjata disebut dengan armor bearer. Pembawa senjata atau armor bearer, teladan yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Kita mempelajari mengenai roh pembawa senjata, sebenarnya berarti kita mempelajari mengenai roh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus teladan kita menyerahkan nyawanya bagi kita untuk memenuhi kehendak Bapa. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang pembawa senjata. Dia rela menyerahkan nyawa bagi pemimpinnya untuk memenuhi tujuan daripada pemimpinnya. Di zaman kita hidup, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari buku Summit, di situ dituliskan, kita hidup kelihatannya sangat sedikit orang yang mengenal untuk menyerahkan nyawa bagi orang lain. Arti sepenuhnya konsep ini sebenarnya sangat penting bagi kita orang-orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, apalagi gembala cabang. Karena kita secara khusus telah dipanggil ke dalam pelayanan. Kalau kita boleh jujur, dalam pelayanan kita masing-masing, di dalam cabang kita sendiri merindukan ada orang-orang yang setia, yang mau menyerahkan dirinya menolong kita. Amin. Sebagai Elia di cabang kita masing-masing, teriakan dan tangisan kita adalah supaya Tuhan memunculkan Elisa di dalam gereja kita. Karena tak dapat tiada, tiap Elia membutuhkan Elisa. Tetapi ada prinsip Tuhan, seperti yang kita dengar berulang-ulang tadi, namanya prinsip tabur dan tuai. Saya percaya sungguh, bila mana kita mengembangkan roh pembawa senjata, maka Tuhan juga akan membangkitkan pembawa senjata bagi kita di dalam sidang kita. Amin. Mari katakan, saya mau menjadi pembawa senjata dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus akan memberikan pada saya pembawa-pembawa senjata yang setia bagi saya. Ya sungguh percaya, mari kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya dari menyerahkan diri untuk melayani orang lain, banyak pelayan Tuhan justru mengharapkan atau menuntut pemimpinnya atau gembalanya untuk melayani dia. Hal ini tidak seturut dengan roh Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita semua menginginkan memiliki urapan 2 kali ganda seperti Elisa. Dan saya percaya itu kehendak Tuhan bagi kita. Karena dunia tidak akan bertambah baik. Dunia akan bertambah jahat. Dibutuhkan urapan yang berlipat kali ganda dibandingkan generasi di atas kita, supaya kita dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Namun supaya kita dapat bergerak di dalam pengurapan Elisa, kita harus belajar melayani Elia kita. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi seorang Elisa mau memberikan nyawanya bagi Elianya. Tidak sulit untuk mengakui kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sering sekali menjadi pertanyaan, apakah kita mau tunduk, mau patuh terhadap orang lain, terhadap manusia lain, terhadap pemimpin kita yang kita tahu juga memiliki kekurangan. Biarlah kita berkata, ya saya mau.
Karena firman Tuhan berkata, adalah mustahil bagi kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sebelum kita mengasihi manusia yang kita lihat. Bila mana kita berkata kita tunduk kepada Tuhan, maka kita tunduk kepada otoritas-otoritas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti saudara, saya pun pernah bertanya, karena saya tahu panggilan saya dalam sidang ini juga adalah pembawa senjata. Bagi kakak saya, bagi abang saya, bagi ibu saya, bagi semua bibi-bibi saya, paman-paman saya, bahkan bagi saudara, apalagi bagi Bapak Munte. Dan saya pun dapat berkata, bagaimana dengan impian saya, bagaimana dengan visi saya. Karena pemikiran manusiawi jelas menunjukkan 50 tahun ke depan adalah mustahil bagi saya untuk menjadi pemimpin utama. Mungkin sampai saya mati, saya akan tetap menjadi armor bearer. Tetapi ketika saya tahu saya berdamai dengan tujuan yang diberikan Tuhan dalam hidup saya, maka saya dapat menjadi armor bearer yang baik. Karena ketika saya melakukan itu, saya sedang membangun tujuan Tuhan. Dan dalam membangun tujuan Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang pemaksa, yang mau membuat kita menderita, supaya kita menggenapi tujuan Dia tanpa mempedulikan tujuan kita. Tidak. Ketika kita menggenapi tujuan Tuhan, yang sama dengan menggenapi tujuan pemimpin kita, maka dengan sendirinya Tuhan bekerja menggenapi impian-impian kita, lebih dari yang apa bisa kita harapkan. Kalau kita mau tepuk tangan, mari kita tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Karena itu jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, sebenarnya itulah ketika dia mati. Secara tubuh dia mati di Golgota. Tapi saya suka mengartikan, mewahyukannya, karena begitu yang saya dapat dari Roh Kudus. Ia mati ketika ia berada di Getsemani. Karena di situ ia berdoa, Bapa, kalau boleh, kalau masih memungkinkan Bapa, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Menunjukkan Tuhan Yesus pun harus menyangkal diri untuk memenuhi tujuan Bapa. Amin. Tuhan Yesus pun harus mematikan keinginan dirinya. Karena dia 100% manusia, walau dia 100% Tuhan. Itu sebabnya ada doa di Getsemani yang mengatakan, kalau boleh Bapa, jauhkan cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Berapa banyak kita seringkali dalam pelayanan kita harus berdoa demikian. Ada hal-hal yang kita rasa tidak cocok, tidak sesuai. Ada hal-hal yang kita rasa sangat menyakitkan. Tetapi kita tahu itu adalah pesan, itu adalah visi, itu adalah tugas dari pemimpin kita. Maka kita teladani Tuhan Yesus. Roh pembawa senjata adalah Roh Kristus. Yang mengatakan, kehendak-Mu jadilah. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Kiranya pada hari ini kita menerima wahyu secara langsung dari Tuhan mengenai pembawa senjata. Saya percaya tanpa pewahyuan Roh Kudus, kita yang sudah memiliki banyak pengetahuan firman, sukar bagi kita untuk berubah. Tetapi dengan pewahyuan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus mewahyukan kepada kita, mata kita dibukakan. Seorang hamba Tuhan menjelaskan kepada saya mengenai firman Tuhan. Dia berkata, tahukah kau bahwasanya mengerti firman Tuhan adalah seperti mengupas bawang? Saya bilang, apa maksudnya? Kau kan perempuan, tentunya kau tahu apa itu mengupas bawang. Saya bilang, tentu saja. Apa itu rupanya, katanya. Saya jawab, bawang itu banyak kulitnya, banyak lapisannya. Apalagi kalau bawang merah. Dan kalau kita buka, terasa pengaruhnya. Sampai mata kita bisa menangis.
Dia bilang begitulah saya anggap dengan firman Tuhan. Pertama kali kita dengar, kita hanya mendapat pewahyuan pada lapis yang pertama. Tapi kalau terus kita renungkan, kita bisa mendapat pewahyuan yang lebih dalam, lebih terang, lebih jelas. Kita membuka lapisan-lapisan berikutnya sampai kepada intinya. Saya sungguh berdoa melalui summit kita bukan hanya untuk topik excellent, tapi untuk semua topik. Freedom from curse, restoration, excellent, evangelism. Kiranya Roh Kudus yang mewahyukan kepada kita masing-masing apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita melihat dahulu fungsi-fungsi mengenai pembawa senjata. Saya rindu supaya saudara membiarkan Roh Kudus menghidupkan hati saudara untuk menyingkapkan di mana kita telah gagal mengalir bersama dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Kiranya hari ini kita membuat komitmen untuk membebaskan diri kita dari pemberontakan, dari ketidaksetujuan, dari persaingan, dari tidak mengampuni. Sebaliknya kita membuat komitmen untuk setia menempati tempat kita sebagai armor bearer di dalam tubuh Kristus GKII. Dan kita sudah belajar bahwasanya pemberontakan, ketidaksetujuan, persaingan, tidak mengampuni sebenarnya adalah kutuk dosa. Dan kita mau bebas dari kutuk dosa. Fungsi utama seorang pembawa senjata adalah pelayanan. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8, di sini dikatakan, mari kita buka Alkitab kita dari buku Filipi pasal yang kedua ayat ke-6 sampai ke-8. Saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Fungsi utama pembawa senjata adalah pelayanan. Dengan kata lain, pelayan. Kalau bahasa Alkitabnya hamba. Dan lagi-lagi Alkitab menerangkan dengan jelas teladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah hamba yang sejati, hamba yang sempurna. Walaupun dalam rupa Allah, dia sendiri memilih mengambil rupa seorang hamba. Dan merendahkan dirinya lalu taat. Bapak Ibu, kita selalu punya pilihan. Tidak peduli betapa sulitnya pun suatu situasi, seakan-akan menunjukkan kepada kita tidak ada pilihan, memaksa kita untuk melakukan hal tersebut walaupun itu salah. Jangan pernah tertipu, dalam setiap situasi yang sulit kita tetap punya pilihan. Dan biarlah pilihan kita adalah pilihan yang benar. Tuhan Yesus di Getsemani juga punya pilihan. Dia punya pilihan untuk menolak cawan itu. Dia punya pilihan untuk membiarkan manusia binasa dan kembali ke sorga. Tetapi dia memilih untuk mengerjakan kehendak Bapa. Lalu ia mati bagi kita. Mari kita pilih untuk benar-benar melakukan tugas pembawa senjata yang excellent. Bukan yang 10% baik. Bukan yang 50% baik. Tetapi yang 100% baik. Saya tidak mengatakan kita harus dalam satu hari ini, ketika kita mengetahui, maka otomatis kita diharuskan untuk sempurna 100%. Tidak. Tetapi kita tahu apa yang menjadi standar kita. Dan kepada itulah kita membandingkan diri kita, yakni kepada standar firman. Kita tidak membandingkan diri kita kepada orang lain dan berkata, dibandingkan dengan dia, saya sudah sangat patuh. Dibandingkan dengan mereka, saya sudah sangat baik. Tidak, tetapi kita membandingkan diri kita sebagai seorang pembawa senjata menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama sekali, tugas seorang pembawa senjata yang excellent dikatakan, kita harus memberikan kekuatan kepada pemimpin kita.
Ketika kita hadir sebagai seorang pembawa yang sejati, kita menunjukkan satu sikap yang penuh iman dan penuh damai. Matius 5 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya rindu dan saya percaya, bahkan saya telah melihat Bapak Ibu Saudara telah melakukannya dengan sangat baik kepada Bapak kita, Pak Munte. Di mana dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kadang hanya 5 menit, kadang di waktu yang lain bisa lebih lama, saya melihat berulang kali saudara sungguh berusaha untuk menunjukkan satu sikap iman dan satu sikap yang penuh dengan damai. Dan untuk itu saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara. Dan saya mendorong saudara untuk tidak kehilangan kebiasaan yang baik itu. Amin. Amin. Maka saudara akan mendapati dalam sidang saudara, ketika saudara bicara, anak buah saudara, asisten saudara, PKS saudara juga memberikan sikap yang sama. Karena kita sama-sama tahu sungguh melelahkan. Apabila baru bertemu 5 menit, mereka penuh dengan sikap bersungut-sungut. Mereka masing-masing sudah mempunyai agendanya. Kita datang dan membuat satu pertemuan dalam sidang kita masing-masing, katakanlah pertemuan khusus pemimpin sektor atau pemimpin wilayah pada hari libur. Contohnya 17 Agustus. Kita sungguh berharap pada hari libur itu akan terjadi peneguhan, akan terjadi kekuatan. Tetapi rupanya pemimpin wilayah kita atau pemimpin sektor dan pemimpin KKS kita mempunyai rencananya sendiri. Dia sudah berpikir, saya punya banyak poin untuk dituntut kepada gembala saya. Maka hadirlah kita 17 Agustus, mereka bicara dengan banyak penuntutan, kita pulang dari pertemuan itu dengan lelah. Mari kita tidak melakukan hal yang sama kepada pemimpin kita. Maka kita akan menuai hal yang sama. Ya, kita memiliki masalah. Siapa yang punya masalah boleh diangkat tangannya. Saya punya masalah. Mungkin Bapak Ibu punya lebih besar dari saya. Tetapi satu yang pasti, Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Mungkin kita datang dengan satu harapan, kalau saya beritakan masalah ini, Bapak Gembala Sidang Pusat punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Ternyata tidak ada kesempatan yang baik untuk menyampaikannya. Mohon jangan khawatir. Karena di atas Gembala Sidang Pusat ada Gembala Agung. Namanya Yesus Kristus, Sang Jehovah. Yang pasti mempunyai jalan keluar untuk masalah kita. Amin. Amin. Berapa banyak di antara kita mau untuk selalu memberikan iman, kekuatan, kedamaian bagi pemimpin kita. Haleluya. Yang kedua, kita harus memiliki rasa hormat kepada pemimpin kita. Dan menerima kepribadiannya dan cara-caranya melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya pernah menjadi worship servant, song leader. Saya pernah menjadi penari. Saya pernah menjadi pengkhotbah. Saya pernah menjadi banyak hal lain. Jadi sedikit banyak saya mempunyai pengalaman untuk patuh kepada kepemimpinan di atas saya. Ada saat-saat di mana saya harus patuh kepada Kak Peggy. Ada saat-saat saya harus patuh kepada Kak Heni. Dalam situasi itu saya menjadi pembawa senjata mereka. Dalam situasi yang lain, mereka menjadi pembawa senjata saya ketika saya berkhotbah. Di saat yang lain, saya menjadi worship servant, saya menjadi pembawa senjata Bang Gideon. Saya membawa senjata Pak Munte dalam satu ibadah. Tahukah saudara, mereka semua berbeda. Apalagi kalau menjadi asisten Ibu Munte, lebih berbeda lagi dia. Tiap-tiap mereka mempunyai cara-cara mereka sendiri dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan. Betul? Saya yakin saudara pun tahu. Di saat yang lain saya harus menjadi armor bearer bagi bibi saya. Di dalam susunan kepanitiaan
kalau ada event-event di dalam sidang ini. Tahukah saudara, menjadi seorang pembawa senjata berarti kita harus tetap memiliki rasa hormat kepada pemimpin kita dan menerima kepribadiannya. Apa saudaraku? Saya nggak bisa bilang, saya nggak tahan kalau suara kuat. Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang, saya nggak mau kalau begini, saya maunya begini. Enggak, dia bisa bilang. Dia bisa bilang, saya nggak mau lagu itu. Bisa. Saya nggak bisa bilang, saya nggak tahu lagu itu Pak. Nggak bisa. Saudara mengerti? Dan kalau saudara renungkan sedikit, kalau mau paling mudah memberontak, tentunya kamilah anak-anak Pak Munte. Kenapa? Karena kami hidup 24 jam dengan Pak Munte. Kami hidup 24 jam dengan Ibu Munte. Kami hidup 24 jam, saya dan kakak saya, dengan Bang Gideon. Dan dari kecil kami tahu siapa Ibu Ona. Siapa Ibu Tobing. Betul? Kami tahu di ruangan-ruangan tersembunyi apa yang dilakukan oleh Pak Ginting, Ibu Ginting, kami tahu. Betul? Loh, saudara kok? Betul? Kami tahu kapan dia bangun, apa yang dimakannya, apa yang diucapkannya sehari-hari, bagaimana dia marah. Apa dia berdoa atau tidak? Saudara bisa mengerti itu? Kadang-kala kalau kita tidak kenal seseorang, lebih mudah bagi kita mematuhi dia. Karena kita hanya mengenalnya di saat-saat dia kuat. Kita mengenalnya di bawah pengurapan Roh Kudus. Betul? Tapi saya mengenal mereka tanpa pengurapan Roh Kudus. Tidakkah saudara merasa mujizat? Saya mau tunduk di bawah mereka. Saudara belum mendapatkan wahyu itu. Coba saudara pikir dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara yang punya anak pun kepingin anak saudara tetap menghormati saudara. Walau saudara punya banyak kekurangan. Jadi saya berikan contohnya, itu bisa terjadi. Buktinya saya. Buktinya kakak saya. Kami sangat hormat kepada orang tua kami. Kami sangat hormat kepada paman dan bibi kami. Kami sangat hormat kepada abang kami. Dan tahukah saudara, kami sangat hormat kepada saudara. Walau beberapa di antara saudara juga kami kenal. Tetapi karena kami sangat hormat demikian, maka Tuhan juga membalaskan kepada kami, orang-orang dapat menghormati kami. Begitunya di dalam Tuhan ini. Tak dapat tiada apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dengan kata lain, contoh ini menegaskan, kita memang pribadi yang berbeda, tetapi bila kita memilih, kita bisa untuk tetap memiliki rasa hormat kepada pemimpin kita. Saya bacakan di sini, seorang asisten pendeta, bukan saya ini ya, tapi saya baca dalam satu buku. Saya setuju karena saya juga melakukannya, maka saya tulis di sini. Beberapa tahun yang lalu asisten pendeta ini bersaksi. Dia mengatakan, saya belajar rahasia yang telah menolong saya mengalir dengan harmonis dengan gembala saya. Karena saya menetapkan, jika hasilnya membuat gembala saya membangun kerajaan sorga dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, maka saya rela mengalir bersama dengan rencananya. Tujuan kita sama, metode kita berbeda, tetapi sesungguhnya tidak menjadi masalah metode siapa yang dipakai supaya goal Tuhan tersebut tercapai. Inilah sikap yang excellent. Amin. Jika kita menerima sikap ini terhadap pemimpin kita,
maka akan ada jalinan hati, akan ada kesatuan di antara kita. Pemimpin kita merasa nyaman. Dia tahu kalau dia berbicara kepada kita, kita ada di situ bukan untuk berdebat atau menentang dia, tapi kita ada untuk bekerja sama dengan dia mencapai tujuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, marilah kita mengerti naluri pikiran-pikiran pemimpin kita. Mungkin kita berpikir gembala saya dengan saya tidak sama, betul. Tetapi daripada mengeluh tentang perbedaan kita, mari kita menemukan persetujuan kita. Dan pada saat-saat yang sulit, mari katakan seperti ini. Dalam nama Yesus saya mengerti bagaimana pikiran gembala saya. Dan saya akan mengalir dengan dia di dalam roh dan di dalam pengertian. Tahukah saudara, cara yang paling baik untuk mengerti pikiran gembala kita adalah menghabiskan banyak waktu dengan dia. Sama seperti kita menghabiskan banyak waktu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa dan firman, kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara berkata hal itu mustahil, saya tinggal di cabang. Kami hanya bertemu sekali sebulan bagi Sumatera Utara, itu pun tanpa fellowship pribadi, hanya firman yang disampaikan. Saudara yang lain berkata, kami bertemu sekali setahun di dalam summit. Tetapi Tuhan sudah memberikan, ada buku bisa dibawa, ada DVD bisa dibawa. Dan tahukah saudara, saya kagum dengan ibu saya terus terang. Walau umur saya sudah hampir 30 tahun, saya tetap kagum dengan Ibu Munte. Selalu ada hal yang baru yang ditunjukkannya menjadi teladan bagi saya. Jam 5 pagi sudah berdoa. Tak peduli jam 1 tidur atau jam 2 tidur, jam 5 sudah berdoa. Dan yang lebih kagum saya, bukan hanya berdoa, dia mulai meng-SMS-in saudara. Saya heran. Dan dia punya jadwal. Hari Senin yang di SMS dari pulau ini. Hari Selasa dari ini, provinsi ini. Hari Rabu dari ini. Hari Kamis dari ini. Lalu waktu kami sarapan pagi, apa jawaban saudara bagi saudara yang menjawab? Dia bagikan kepada kami di meja makan. Jadi kami tahu, walau kami tidak berhubungan langsung, Ibu Munte memastikan kami satu keluarga tahu apa yang terjadi dalam sidang saudara. Bahkan kadang-kala dia beritahukan berapa besar persepuluhan sidang saudara. Dan yang paling mengagumkan saya perhatikan ketika Ibu Munte berbicara mengenai sidang saudara dalam sarapan kami. Dia selalu memfokuskan kepada berita-berita yang baik. Yang saya tahu adalah mustahil berita yang didapatkannya selalu berita baik. Tidak mungkin. Saya tahu pasti bahkan mungkin lebih banyak timbangan berita buruk daripada berita baik. Tapi sejak kecil saya perhatikan Ibu Munte selalu setengah penuh. Bukan setengah kosong. Itulah salah satu alasan mengapa kami anak-anaknya mau jadi gembala. Kalau di meja makan dia terangkan, si Anu itu sudah mau keluar. Dia itu begini, dia itu begitu. Kami pun suntuk saudara. Suntuk sesuntuk-suntuknya. Tidak. Mungkin itu salah satu tips yang bisa saudara berikan untuk anak saudara. Kenapa? Karena sudah terbukti berkhasiat. Terbukti berhasil. Ya, jangan kasih tahu masalah-masalah yang buruk dalam sidang saudara pada anak saudara. Bahkan sejak umurnya sangat kecil. Biar mereka berpikir ketika saya berpikir dahulu, semua orang dalam sidang ini adalah malaikat-malaikat. Ketika saya besar, saya mengetahui mereka adalah malaikat bersayap patah. Baiklah. Jadi kalau ibu gembala pun berusaha menghabiskan banyak waktu dengan saudara, sesuai dengan porsinya melalui SMS, biarlah pulang dari summit ini, bukan saya bilang yuk kita balas-balasan, tidak. Tapi kita mendapatkan wahyu. Dia tidak harus melakukannya, tapi dia memilih. Biar kita juga memilih untuk demikian. Supaya kita bisa lebih mengerti hatinya,
kepribadiannya, dan itu membuat kita lebih menjadi pembawa senjata yang excellent. Yang keempat, mari kita berjalan di dalam kesetujuan dan tunduk kepada kepemimpinan kita. Di dalam Roma 13 ayat 1-2 dijelaskan, semua kepemimpinan berasal dari Tuhan. Kebanyakan orang Kristen tidak mengerti arti sesungguhnya tunduk kepada otoritas. Mereka berkata, saya tunduk langsung kepada Allah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 1 Yohanes 4 ayat 20 jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Biarlah komentar seperti ini tidak lagi keluar di dalam mulut kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam situasi sulit, maksudnya ketika kita merasa tidak cocok atau ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, biarlah kita mengingat, kita mematuhi bukan hanya karena pribadi tersebut, tetapi karena otoritas Allah yang ada di atasnya. Seperti yang saya katakan tadi, saya kenal abang saya. Bayangkan pada waktu dia di tengah kekurangannya, hati saya panas terhadap dia. Dia memberikan satu perintah yang sangat sulit bagi saya. Ketika hal itu terjadi, saya punya pilihan. Akankah saya tetap menjadi pembawa senjata? Atau menggunakan alasan kekurangannya, dosanya, masa lalunya untuk menghindari tugas yang sulit itu? Saudara mengerti? Tahun yang lalu mungkin saudara boleh ingat Bapak Ibu yang kekasih, Ibu Munte mengucapkan satu istilah namanya familiarity. Terlalu familiar. Katanya, kata siapalah, tapi katanya, kalau kebanyakan kita yang dari suku Batak, makin dekat kita sama seseorang, makin kuraj kita. Kurang azar. Karena udah dekat. Kalau tadi masih jauh, agak sogan kita. Segan-segan. Tetapi karena udah dekat, lebih kurang ajar kita. Bahasa Inggrisnya, kerennya disebut terlalu familiar. Biarlah kita tidak demikian. Jangan menjadi familiarity. Saya beberapa kali gagal juga. Tetapi beberapa kali berhasil. Jadi waktu saya menyampaikan ini, ingatlah waktu saya berhasil jadi pembawa senjata. Kita mematuhi sekali lagi bukan karena pribadinya saja, tetapi karena otoritas Allah yang ada di atasnya. Amin. Segala sesuatu yang kurang daripada tunduk sepenuhnya adalah pemberontakan. Sebagaimana roh pembawa senjata adalah roh Kristus, roh pemberontakan adalah roh setan. Saudaraku, sangat sedih memikirkan bahwasanya banyak hamba Tuhan berkhotbah dengan kebenaran, tetapi hidup dengan prinsip setan. Ada, yakni mereka yang mendirikan gerejanya hasil dari buah pemberontakannya. Mereka mengkhotbahkan kebenaran, tetapi mereka menggunakan prinsip pemberontakan. Saya tidak mau menghakimi mereka. Tidak sanggup pun saya menghakiminya, itu milik Tuhan. Tuhanlah yang menghakimi. Tetapi yang saya tahu, prinsip setan itu tidak baik. Jangan kita ikut campur di dalamnya. Karena ada banyak roh bebas dalam tubuh Kristus. Menghasilkan gereja-gereja yang bebas, maka jemaatnya pun jemaat-jemaat yang bebas. Alih-alih berkat excellent yang diwariskan, justru kutuk dosa pemberontakan yang diwariskan. Mari kita patahkan kutuk dosa ini, mari kita patahkan roh pemberontakan ini, dan kita miliki roh pembawa senjata, itulah yang kita wariskan pada sidang kita. Rasul Petrus memberitahukan kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat 5,
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ini berlaku juga secara rohani. Dan tidak ada kekecualian bagi perintah ini. Maka kita orang percaya harus mematuhi otoritas yang lebih tinggi, yakni firman Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala kita masuk dalam jebakan setan. Kita tahu yang dibilang pemimpin kita adalah firman Tuhan, tetapi kita mempersoalkan caranya, metodenya. Biarlah kita mengerti sekali lagi, seorang pembawa senjata tidak mempermasalahkan metode, cara. Tetapi sepanjang itu masih seturut dengan firman Tuhan, maka sekuat tenaga, sepenuh nyawa kita mendukung pemimpin kita. Amin. Dan tak dapat tiada, itu satu-satunya cara kita juga membangkitkan roh Elisa di dalam sidang kita. Tidaklah mungkin bila mana kita tidak mendukung pemimpin, maka Tuhan tiba-tiba membangkitkan orang-orang yang luar biasa dalam sidang kita. Tidak mungkin. Allah kita tidak melanggar hukum-hukumnya. Dan hukum tabur tuai telah difirmankan akan terus terjadi sampai dunia ini lenyap. Mari kita tabur roh pembawa senjata. Yang kelima, mari kita memiliki kekuatan yang tidak habis-habisnya untuk dicurahkan untuk memajukan pemimpin kita dan jangan memberikan perlakuan yang kasar. Bang Gideon berhak mengasari saya, tapi saya sampai kapanpun tidak berhak mengasari dia. Saya bukan berkata ketika dia berhak kasar pada saya, maka yang diperbuatnya benar. Tidak. Itu tetap salah. Tetapi adalah lebih salah bila saya mengasari dia. Dalam circumstances, dalam situasi apapun. Walaupun saya sudah buat banyak bagus, misalnya untuk KKR Victorious Impact, banyak hal baik, tapi dia temukan satu hal buruk. Dan malam hari dia pulang dengan sangat marah. Saya tetap harus bisa memberi kekuatan kepadanya. Itu tugas saya. Tapi kalau saya bangkit memikirkan kedudukan saya, perasaan saya, maka tak dapatlah tujuan Tuhan ini. Bayangkan kalau saya pun mulai mengomel, apakah dalam hati, apakah dengan mulut. Udah capek pun aku. Lebih banyak pun aku kerja dari dia. Lebih tahu pun aku semuanya. Dia besar-besarnya aja yang dilihatnya. Yang kecil-kecil itu siapa yang periksa? Coba. Marah-marah aja pun dia tahu. Bayangkan. Siapakah yang disenangkan? Siapakah yang diuntungkan? Tak lain tak bukan daripada syaitan. Dan syaitan ini saudara, setan ini kayak pantomim kita kemarin. Dia udah diusir, datang lagi. Saudara perhatikan gak pantomim kemarin? Dia gak datang sekali aja. Udah pun jatuh, bangkit lagi dia. Kurang ajar ini. Jadi bukan hanya orang benar walau dia jatuh bangkit kembali. Setan pun rupanya tidak menyerah. Makanya kita anak-anak Tuhan yang mau saya katakan, mungkin di tempat ini saudara telah menerima pewahyuan. Ya, saya selama ini belum menjadi pembawa senjata yang excellent. Saya mau jadi pembawa senjata yang excellent. Tetapi minggu depan timbullah satu keadaan di mana sukar bagi kita untuk mempraktekkan ini. Itu ingat langsung pantomim. Ini setan sedang mendatangi saya. Maka apa yang saudara perbuat? Saudara ambil firman. Dan mulai saudara. Besok-besoknya dia datang lagi. Saudara datang lagi pada firman. Itu harus saudara ingat. Takkan berhenti dia menjebak kita. Tapi saudara juga jangan lupa. Dia sudah dikalahkan. Asal saudara mengambil firman, tak dapat tiada, dia harus kalah. Jadi 10 kali dia datang, 11 kali saudara balas.
200 kali dia datang, 201 kali saudara balas. Jangan mau jatuh ke dalam pemberontakan. 1 Petrus 2 ayat 20 di sini dikatakan, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat ini menerangkan dengan jelas akan ada masa-masa sulit di mana saya dan saudara merasakan kita diperlakukan tidak benar. Siapa sudah pernah merasakannya? Yang gak angkat tangan, coba ingat-ingat. Saya punya berita untuk Bapak Ibu yang kekasih. Saudara akan merasakannya lagi. Ya, kita tidak boleh naif. Begitu namanya hidup. Tetapi kali ini kita lebih baik. Lalu kita akan merasakannya lagi. Yang berikutnya kita lebih baik lagi menghadapinya. Kita lebih pintar, kita lebih bijaksana. Kalau dahulu memakan waktu lama bagi kita bergumul, mau patuh enggak. Sampai 3 bulan baru mau bertobat, sekarang sudah 1 bulan. Dikali yang berikutnya 1 minggu. Dikali yang berikutnya 1 jam. Dikali yang berikutnya 1 menit. Dikali yang berikutnya langsung, ya saya mau. Mudah-mudahan tahun depan lah itu langsung, ya saya mau. Amin Bapak Ibu. Situasi seperti ini akan sering timbul, tetapi jangan biarkan setan menimbulkan kemarahan dalam hati kita. Mari kita belajar menyerahkan situasi tersebut kepada Tuhan dan menanggungnya dengan sabar. Semua berkata sabar. Ayat Mazmur seringkali menunjukkan Tuhan Maha Pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itu sebabnya kalau kita menanggung dengan sabar, Tuhan berkenan kepada kita. Ketika ada satu situasi di mana dalam hati saudara merasa telah membuat keputusan yang benar, tetapi di mata pemimpin saudara salah, biarlah keadaan itu menempa karakter kita. Dan biarlah saudara menguatkan diri saudara di dalam Tuhan. Tetap berjalan di dalam kasih, biarkan Roh Kudus yang berkuasa atas masalah tersebut teladani Daud di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Saya bacakan kepada kita semuanya, apakah yang dilakukan Daud di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Apa rupanya yang terjadi? Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, saya yakin salah satu ujian yang paling sulit adalah ketika orang-orang yang kita kasihi, yang kita percayai, tidak lagi mempercayai kita. Ketika orang-orang sahabat kita, wakil kita, sesama hamba Tuhan atau pemimpin kita, siapapun yang paling dekat di hati kita, tidak mampu lagi mengerti isi hati kita, bahkan menentang kita. Itu ujian yang paling sulit yang saya yakin harus dialami setiap hamba Tuhan. Karena setiap hamba Tuhan harus melewati lembah dengan sendirian. Supaya dia boleh sadar hanya ada satu teman yang sejati, yakni Kristus. Sama seperti Daud, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Rakyat itu pun sudah pedih hatinya karena mereka telah kehilangan anak dan istri mereka. Dibawa oleh musuh sebagai budak. Dan mereka mencari kambing hitam. Memang paling mudah mengkambing hitamkan pemimpin. Itu paling enak. Memang paling mudah mengkambing hitamkan pemimpin. Itu paling enak. Sama kayak anak-anak, paling enak mengkambing hitamkan orang tua. Kalau saudara sering melayani pemuda-pemudi waktu camp,
Mereka akan berkata apa masalah paling banyak selain kenajisan adalah sakit hati pada orang tua. Mereka akan berkata keadaan saya sekarang karena orang tua saya. Karena mereka broken home, karena mereka saling bertengkar, maka saya begini. Memang paling mudah menyalahkan pemimpin. Tetapi Daud ketika disalahkan, dia tidak pula mencari pemimpin yang lebih tinggi untuk disalahkan. Gara-gara kau Tuhan. Kayak dulu Adam dan Hawa kan gitu, masing-masing mencari lagi kambing hitam lain. Gak ada kambing hitam, kambing putih dicat hitam. Tidak. Daud melakukan pilihan yang benar. Dia menguatkan hatinya. Bukan Roh Kudus menguatkan hatinya. Siapa menguatkan hatinya? Saudara menguatkan hati saudara. Katakan, saya menguatkan hati saya. Jangan ambil jalan pintas. Jangan ikuti setan dalam pantomim itu, jangan. Jangan katakan, baiklah, tidak ada di sini yang menghargai saya. Saya dimarahi aja. Padahal saya tahu yang saya lakukan adalah benar. Saudaraku, ketika situasi kita terasa seperti malam yang paling gelap, jangan pernah lupa itu artinya fajar sebentar lagi timbul. Makin berat satu situasi berarti makin besar kemenangan. Setan tidak akan memborbardir saudara dengan sangat kejam kalau dia tidak tahu ada kemenangan yang sangat besar menunggu. Jadi kapan saudara ditinggalkan sendirian, saudara harus menguatkan hati saudara. Dan jangan menyerah kepada daging. Itulah yang membedakan seorang hamba Tuhan yang excellent, yang sejati, dengan seorang hamba Tuhan upahan. Yakni dari pilihan-pilihan yang diperbuatnya di masa sulit. Amin. Dan saya mendorong saudara, walau saudara bukan penyanyi, di masa sulit itu naikkanlah lagu bagi Tuhan. Itu akan sangat menolong saudara. Karena biasa di masa sulit gitu, malas kita buka Alkitab. Entahlah kalau saudara, kalau saya iya. Mungkin saudara sudah lebih tinggi dari saya. Kalau saya sudah begitu, sudah capek rasanya. Membuka Alkitab lagi pun sudah sangat lelah. Tetapi kalau nyanyi masih bisa. Kalau belum bisa, pasang dulu kaset, dibuat umpannya. Karena sangat mudah memperoleh kaset rohani sekarang, bukan? Saudara pasang, penuhi rumah saudara dengan atmosfer rohani. Sangkal diri sedikit, hidupkan tep rohani. Lalu sama seperti Daud berkata, aku mau memuji Tuhan di dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Dan tak dapat tiada, saudara, mana lebih hebat, terang atau gelap? Di dalam lagu yang saudara nyanyikan ada firman. Firman itu terang. Firman itu Tuhan. Firman itu kehidupan. Dan saya percaya pada waktu kita menaikkan pujian dan syukur, gelap harus beranjak. Kesuntukan harus pergi. Kemarahan harus sirna. Sakit hati harus pergi. Harus hilang. Nah, saudara akan merasakan tangan Tuhan memeluk saudara. Dan tadinya saudara merasa begitu kesepian di dalam lubang yang gelap, sama seperti Yusuf mungkin dalam sumur. Saudara merasakan kebalikannya tak lama kemudian, bahwasanya Tuhan itu bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup bagi saudara. Kalau mau tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita lihat lagi yang keenam dengan cepat. Mari kita melakukan perintah dengan benar dan dengan segera. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi pengikut yang baik. Tidak ada cara lain. Dan supaya kita bisa menjadi pengikut yang baik, artinya kita melakukan suatu perintah dengan benar, dengan segera. Tidak menunda-nunda. Dan perintah itu kita lakukan dengan lengkap. Untuk hal itu kita harus membiasakan diri mencatat.
Saudara bilang mencatat, iya. Kalau memang mencatat itu tidak penting saudaraku, maka Tuhan tidak mencatat firman-Nya. Amin. Nah, kalau memang cukup ajanya dia bicara masing-masing di hati kita, tak ada Alkitab. Tapi karena dia tahu otak kita ini saudaraku, walaupun hebat, butuh ini, maka dituliskannya melalui hamba-hambanya. Itu suatu prinsip bagi kita, tadi pun sudah kita dengar, mari kita biasakan mencatat. Bahkan setelah kita catat, kalau ada perintah ataupun tugas yang diberitahukan, pengumuman yang disampaikan belum begitu jelas, kita tanyakan sampai betul-betul jelas. Supaya waktu kita menyampaikannya kepada sidang kita tidak dikorting, tidak didiskon. Amin. Karena tidak lengkap, jangan. Lalu kita lakukan itu sebagai prioritas utama. Karena sebagaimana teladan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi seorang armor bearer yang baik adalah seperti Tuhan Yesus. Dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itulah makanannya. Itulah kesenangannya. Dan adalah kesenangan kita pula lah untuk melakukan perintah dengan benar, dengan segera. Katakan amin. Yang ketujuh, kita harus menjadi pendukung pemimpin kita. Apa artinya mendukung? Mendukung artinya mengangkat, menopang, menghibur, mempertahankan, membela. Gembala-gembala kita adalah manusia biasa. Mereka terluka, mereka membuat kesalahan, mereka putus asa, mereka terganggu, mereka tawar hati, mereka kecewa. Mungkin ini kejutan bagi kita, tapi itulah dia adanya. Lalu kita berkata, iya kalau dia yang begitu hebat pun begitu, apalagi saya. Saya pun perlu diurus, jangan. Kalau semua kita berkata demikian, tak ada lagi armor bearer. Biar kita berkata, persoalan saya ditolong Tuhan, saya mau menolong persoalan pemimpin saya. Karena kalau boleh jujur, kalaupun ada persoalan kelemahan pemimpin kita yang dinyatakan kepada kita, yakinlah itu mungkin hanya 1/1.000.000 dari yang sebenarnya. Yang diizinkan Tuhan kita lihat supaya kita punya kesempatan melayani Dia. Supaya ada upah kita. Saudara mungkin tidak tahu, berulang kali kalau Bapak kita, Pak Munte berdiri ke depan, saya boleh berkata dengan terus terang, dia mempertaruhkan nyawanya. Pak Munte itu jenis orang yang tidak mematuhi apa kata dokter. Kalau dokter A bilang tidak boleh ini, dia akan cari dokter B. Kalau tidak ada dokter yang memperbolehkan, dia bilang, saya punya tugas dari sorga. Jadi saya tahu kapan dia pegang mic, kapan dia berdiri. Banyak cerita di balik cerita. Dan kalau dalam beberapa kesempatan saudara diizinkan Tuhan melayani beliau, saya yakin itu hanya sedikit dari yang sebenarnya terjadi. Jadi saya dorong saudara untuk memakai kesempatan itu. Amin. Mari kita mendukung pemimpin kita. Kita bertumbuh, tidak lagi menuntut, tetapi sebaliknya kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan, frustrasi kita kepada Tuhan, dan kita mulai melayani pemimpin kita. Bahkan kalau kita jujur Bapak Ibu, jangankan melayani pemimpin. Ketika kita sedang suntuk biasa-biasa sekalipun, tapi kita tetap melaksanakan pelayanan kita di dalam sidang kita. Misalnya hari Sabtu pagi kita suntuk ada masalah di rumah, tetapi Sabtu malam kita harus melayani muda-mudi. Lalu kita melayani firman, biasanya pulang dari pelayanan sudah senang kita. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua. Selain memberkati orang yang kita layani, memberkati kita juga, ya kan?
Bayangkan kalau melayani jemaat biasa pun kita diberkati ketika kita sedang ada masalah, apalagi melayani pemimpin kita. Ada amin? Yang kedelapan, mari kita memiliki karakter yang selalu menjaga nama baik pemimpin kita. Dalam 2 Samuel 22 ayat 36, Daud berkata, Tuhan kebaikanmu telah membuat aku besar. Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa, tapi dia menyatakan bukan karena keberaniannya, tetapi karena kebaikan Tuhan. Ini adalah karakter yang akan membuat seorang pemimpin bertahan. Saudaraku, biarlah kita ingat, kita selalu mewakili pemimpin kita sebagai gembala cabang. Biarlah apa yang kita lakukan, kita tidak melakukan sesuatu yang membuat pemimpin kita menjadi malu. Amin. Kita menjaga nama baik pemimpin kita. Yang kesembilan, kita harus memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan dan keberanian kepada pemimpin. Ini sama seperti cerita Kaleb dan Joshua kepada Musa. Musa berkata di dalam buku Bilangan untuk merebut tanah Kanaan. Dikirimkan 12 pengintai, kita semua tahu ceritanya. Suara mayoritas 10 pengintai tidak mendukung perintah Musa. Dan memberikan alasan yang akurat. Dan yang sedihnya 2 juta penduduk Israel lain setuju dengan suara 10 pengintai. Tetapi ada 2 orang yang terus memberikan kekuatan, keberanian, persetujuan kepada Musa. Namanya Kaleb dan Joshua. Biarlah kita menjadi orang-orang yang demikian. Walaupun suara mayoritas mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, tidak ada gunanya. Kerap kali suara mayoritas adalah suara yang negatif. Tetapi kita memiliki keberanian yang berdasar dari iman kepada Allah. Jadi keberanian kita berani membela apa yang dikatakan pemimpin berdasar kepada iman kita kepada Tuhan. Mari kita ingat satu hal. Bahwasanya visi gereja GKI di mana kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan adalah visinya Tuhan. Dan Tuhan tahu jika dari awal kita tidak akan cocok di sini, maka Dia tidak akan pernah meletakkan kita di sini. Tuhan tahu saya besar akan memiliki kepribadian karakter seperti ini. Kalau Tuhan tahu saya tidak akan pernah bisa cocok dengan Pak Munte, saya tidak akan pernah lahir dalam keluarga Munte. Tapi saya tak dapat tiada telah memiliki marga Munte, Boru Munte, dilahirkan dalam keluarga Munte. Saya tidak bisa memilih orang tua saya. Yang perlu saya pahami adalah Tuhan tidak akan mengizinkan saya lahir dalam keluarga ini tanpa Tuhan tahu saya mampu menjadi satu dengan keluarga ini. Demikian dengan GKI. Amin, saudara. Biarlah semuanya kita sampai kepada maksud Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang setia. Saudaraku, kayak saya katakan tadi, mungkin nanti sampai mati saya akan tetap jadi armor bearer. Dan itu adalah pelayanan yang paling tinggi di mata saya selama saya hidup di dunia. Tapi siapa tahu dalam kerajaan 1000 tahun, kalau Tuhan berkenan, saya akan menguasai 10 kota. Saya punya mimpi untuk hidup yang akan datang. Saya terima maksud Tuhan untuk hidup pada masa sekarang. Tapi saya tahu hidup yang sebenarnya bukan di sini. Jadi apapun kesulitan selama di sini untuk menjadi orang kedua, orang ketiga, orang ke-100, orang ke-1000, orang ke-1.000.000. Kalau Tuhan memanggil, saya akan lakukan sampai tarikan nyawa terakhir. Tapi di kehidupan yang akan datang, kita sama-sama lihat. Saya yakin semua kita mau menjadi penguasa Dekapolis 10 kota. Di sini kita tabur. Kadangkala kita lupa ada kehidupan sesudah kematian. Kita mengkhotbahkannya, tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak memiliki gambaran yang jelas. Saya tidak mau. Kalau dalam keadaan sulit saya bisa melihat lebih jelas dengan mata tertutup, saya akan tutup mata saya lebih lama.
Saudara mungkin merasa konyol, tapi biar saya buka satu rahasia. Saya suka membayangkan rumah saya di sorga. Saya bilang sama Tuhan, di sini Tuhan saya tidak boleh lagi naik kuda. Tapi nanti di sorga kasih kuda sama saya. Di sini Tuhan, saya tidak boleh kena panas matahari. Tapi di sana nanti saya mandi cahaya terang-Mu. Di sini Tuhan, saya tidak boleh berenang sesuka hati. Nanti di sana kasih saya kolam berenang yang besar. Saudara bilang saya kedagingan, terserah saudara, itu Tuhan saya. Itu Bapak saya mau ngomong apa, terserah saya. Yang saya tahu ketika saya ngomong demikian, kelihatannya Tuhan tidak keberatan. Jadi saudara baik-baik, mungkin nanti saya izinkan saudara meminjamnya. Ya. Bukankah lebih menyenangkan bicara mengenai hidup yang masa akan datang daripada sekarang? Saya suka hidup senang di sini, tetapi saya lebih suka hidup senang di sana. Penderitaan pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Dan saya yakin waktu Paulus menuliskannya, Paulus telah melihatnya. Dan saya cemburu, saya bayangkan apa yang dia lihat. Pasti dia lihat sesuatu yang sangat baik sehingga dia bisa melupakan semua memar bekas luka di tubuhnya. Sakit itu hidup Paulus. Saya tahu banyak hidup saudara sakit. Saya membaca kesaksian saudara, mendengar cerita saudara pun sering terharu. Tapi hidup Paulus pasti lebih sakit. Dikejar-kejar, terkatung-katung tengah laut, dilempari batu. Menghadapi bahaya, orang Yahudi, orang Yunani. Udah gitu, sidang yang dibangunnya, bayi rohani pula terus. Sampai dibilangnya, bagaimana ini, haruskah aku mengalami sakit beranak lagi, katanya. Udah laki-laki, sampai palanya dia, dibilangnya sakit beranak. Kayak mana lah hati Paulus itu, kau udah kesal kali lah saya yakin ya. Sampai memakai perkataan seperti itu. Tetapi mampu dia mengatakan, penderitaan ringan. Oh, kiranya Roh Kudus mewahyukan hal ini kepada kita. Supaya seberapa berat pun perjuangan saudara, saudara tahu itu sementara. Dan ada kemuliaan kekal yang kita tuju. Amin saudaraku. Nah, di sini ada fungsi-fungsi pembawa senjata. Dan saya yakin ini sangat lengkap, saudara bisa baca dari buku saudara. Maukah saudara membacanya? Kalau saudara baca ini satu persatu, ada 20-an lebih. Jelaslah bahwasanya setiap pembawa senjata yang Alkitabiah lebih dari sekedar orang-orang upahan. Seorang pembawa senjata adalah orang yang tanpa ragu-ragu menghabiskan waktunya bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya melayani pemimpinnya. Penyerahan sampai mati adalah peraturan setiap hari bagi seorang pembawa senjata yang Alkitabiah. Saudara tahu apa yang pernah saya katakan kepada Pak Munte? Your wish is my command. Daddy, your wish is my command. Kehendakmu adalah tugas untukku. Saya tidak memuliakan dia lebih daripada Tuhan. Tapi saya tahu ada waktu di mana dia adalah bapa saya, ada waktu di mana dia adalah gembala saya, pemimpin saya. Dan apa yang dikatakannya terlepas dari semua kemanusiawiannya. His wish is my command. Dan saya melakukannya dengan satu kerinduan. Kalau kelak saya diizinkan Tuhan punya anak, saya mewariskan hal yang sama pada anak saya. Saya hidup benar bukan untuk diri saya hidup benar untuk anak saya. Sehingga kelak kalau Yesus belum datang kedua kali, dia bisa lebih hebat dari saya. Saudara hidup benar bukan hanya untuk saudara, untuk keturunan saudara. Apa yang kita putuskan hari ini akan mempengaruhi generasi berikut. Mari kita putuskan menjadi pembawa senjata. Saya ceritakan sedikit mengenai pembawa senjata Saul.
Sebelum pembawa senjata Saul, saya ceritakan mau pembawa senjata Abimelek dalam Hakim 9 ayat 45 sampai 55. Abimelek adalah raja yang jahat. Dan dalam suatu perang, Abimelek mengepung satu kota. Dia berhasil merebut kota itu, musuh-musuhnya kalah. Tapi ketika ia tiba di satu menara di mana banyak orang berlindung, dia pun bersiap membakarnya. Namun seorang wanita dari atas menjatuhkan batu kilangan tepat di atas kepalanya dan memecahkan tengkoraknya. Lalu Abimelek segera berkata kepada pembawa senjatanya, perhatikan baik-baik, pembawa senjata selalu berada di dekat gembala. Dia enggak cari-cari, dia langsung berkata kepada pembawa senjatanya, dia perintahkan orang muda itu, Hakim 9 ayat yang ke-54, hunuslah pedangmu, bunuhlah aku, jangan ada orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Abimelek ini raja yang sangat jahat, tetapi pembawa senjatanya tetap setia kepadanya. Dia tidak mau kehormatan Abimelek ternoda. Dia tidak mau dikatakan rajanya dibunuh oleh seorang wanita. Lalu ayat 45 dikatakan bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Itu salah satu contoh pembawa senjata Abimelek. Ada lagi pembawa senjata Saul. Di dalam 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6 dan dalam kisah yang lain 1 Tawarik 10 ayat 4 sampai 5 diceritakan bagaimana Saul berperang melawan tentara Filistin. Tapi tentara Saul kalah. Lalu ketika mereka kalah, anak-anak Saul juga telah dibunuh. Saul kena luka oleh panah. Dan dia berkata kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu, tikamlah aku, supaya jangan datang orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. 1 Samuel 31 ayat 4. Saul ingin mati di tangan pembawa senjatanya daripada ditangkap dan disiksa oleh musuh. Tetapi pembawa senjatanya tidak mematuhi dia. Lalu Saul bunuh diri. Dia jatuhkan dirinya di atas pedangnya. Apakah yang terjadi setelah itu? Pembawa senjata yang melihat tuannya sudah mati, ia pun menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersama-sama dengan Saul. Walau dua pembawa senjata melakukan hal yang berbeda, dua-duanya adalah pembawa senjata yang baik. Karena dalam satu peperangan, di sini dijelaskan ketika Saul melarikan diri, tentara Saul sudah kocar-kacir, tetapi pembawa senjata Saul tetap bersama dengan dia. Udah pun jelas kalah, dia tidak lari. Karena di dalam sejarah bangsa Israel, siapakah yang menyiapkan kuda bagi raja? Pembawa senjata. Jadi ketika Saul harus pergi naik kereta kuda, pembawa senjata itu adalah supirnya. Kalau dia naik kuda secara langsung, maka kuda Saul itu pasti yang memilih pembawa senjatanya. Itu bagian dari tugas pembawa senjata. Jadi seorang pembawa senjata Saul, dia memiliki kecepatan, kekuatan, stamina yang sebenarnya sama dengan pemimpin. Dengan kata lain samanya hebatnya. Bisa jadi lebih hebat. Ya kan? Ya enggak? Karena dia penolong pemimpin. Sama kayak Roh Kudus penolong kita. Siapa lebih hebat? Karena penolong lebih hebat dari pemimpinnya. Kenapa saya bilang supaya jangan roh kesombongan merasuki kita. Amin. Nah, walaupun dia mempunyai kekuatan, kehebatan yang sama atau mungkin lebih hebat dari pemimpinnya, pembawa senjatanya ini tetap setia. Dalam usaha untuk melarikan diri dari musuh, pembawa senjata Saul berhasil mengelakkan panah-panah dan berdiri tepat di samping Saul. Tapi kemudian ketika Saul memerintahkan dia untuk menusuk dirinya dengan pedang, pembawa senjatanya tidak mau karena ia segan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita belajar bahasa asli, bahasa Ibrani kalau perjanjian lama, takut di sini dalam versi Alkitab King James adalah yare atau yarau. Yang di sini dikatakan bukan takut dalam arti ngeri, tapi takut dalam arti hormat, bahkan sangat hormat. Orang
Saul ini hidupnya tak lain tak bukan, kayak saya bilang tadi, your wish is my command. Hidupnya hanya untuk melayani Saul. Jadi, kalau ada sedikit saja kesempatan untuk menyelamatkan Saul dari kebinasaan, dia akan melakukannya apapun rintangannya. Dia merasa tidak mungkin membinasakan orang yang telah dia lindungi seumur hidupnya. Ada bedanya. Kalau Abimelek ketika kena batu kilangan, tengkoraknya pecah, tak dapat tiada, dia pasti mati. Maka pembawa senjatanya melihat tak mungkin menyelamatkan dia, dibunuhnya. Untuk menjaga nama baiknya, jangan dibilang Abimelek dibunuh perempuan. Karena pada masa itu perempuan sangat rendah. Malu kali kok dibilang dibunuh perempuan. Kok dibunuh laki-laki gak apa-apa, tapi perempuan itu janganlah gitu. Puji Tuhan lah, Tuhan Yesus membawa pembaharuan, mana laki-laki dan perempuan boleh melayani bersama. Walau perempuan tetap di bawah tudungan, haleluya. Itu sebabnya mimpin doa tadi pun laki-laki. Oke, kembali ke sini. Abimelek pasti mati, tengkoraknya sudah pecah, pembawa senjatanya tahu tidak ada kemungkinan menyelamatkan dia. Tetapi pembawa senjata Saul tahu ada kemungkinan menyelamatkan Saul. Hanya Saul kita yang kekasih ini tidak mau bertanya kepada pembawa senjatanya. Dipenuhi ketakutan, jangan aku mati dibunuh musuh. Kalau ditanya, mungkin pembawa senjatanya punya strategi. Kita mundur dulu, kita kumpul kekuatan, kita balas. Bisa jadi. Tapi Saul ini udah dipenuhi kekalutan. Bunuh aja aku, jangan sampai aku dibunuh musuhku. Lalu gak mau pembawa senjatanya nih, ya gak mau lah. Orang hidupnya bisa-bisa untuk mempertahankan hidupnya. Dari tadi pun semua panah tadi udah diusahakannya tidak kena bagian yang vital. Datang raja kita ini gak peduli apapun, bunuh saja aku katanya. Tak mau dibunuh, dibunuhnya dirinya, cup mati. Tetapi yang paling mengherankan, saya memang kagum lah dengan pembawa senjata Saul ini. Udah raja bodoh. Ya, bodoh betul, keras kepala, bunuh diri pula. Tetapi Tuhan mengizinkan ayat ini ditulis untuk menunjukkan itulah guna, fungsi, tugas pembawa senjata. Mati tujuan hidupnya, dibunuhnya dirinya. Karena hidupnya adalah hidup pemimpinnya. Dia merasa gak ada gunanya lagi dia hidup. Saudaraku, sedikit banyak, saya yakin ada yang mau disampaikan Roh Kudus dari cerita ini. Saya yakin pada waktu dia menolak membunuh Saul, bukan karena dia takut bunuh orang, enggak. Pembawa senjatanya ini udah banyak bunuh orang. Biasa dia bunuh orang, gak ada sulitnya dia menusuk Saul, maksudnya secara manusiawi. Tapi karena dia segan, karena dia hormat, biar kita membangun rasa hormat yang sama demikian kepada pemimpin kita. Ada satu contoh pembawa senjata lain yang saya suka, favorit saya, pembawa senjata Yonatan. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 15. Di sini Yonatan berkata ayat 6 kepada pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersurat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Semua berkata mungkin. Kalau udah mungkin ada kepastian enggak? Berarti Jonathan pun enggak tahu pasti. Entah-entah suara Tuhan, entah-entah apa, tapi mungkin. Manusiawi sekali bukan? Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pembawa senjata yang tidak takut, walaupun masih muda ini berkata, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi dia nggak bilang, oi Jonathan yang kau minta ini hebat, artinya aku mempertaruhkan nyawaku. Jangan mungkin-mungkin lah. Kalau pasti baru aku mau, coba dulu doa dulu kau, suara Tuhan dulu, kau pastikan. Kayak mana ya, pemimpin pun gak dengar suara Tuhan. Pastikan dulu. Walau Yonatan tidak pasti, dia tetap mau berkorban demi Jonathan. Jonathan berkata, naiklah kemari, dia ikut. Nanti saudara baca dengan jelas, di semua terjemahan Alkitab, jelas sekali pembawa senjatanya itu mendukung 100% Jonathan.
Di dalam ayat 13 dari 1 Samuel 14 ini dikatakan, urapan Tuhan turun atas Yonatan. Urapan kepemimpinan yang menyebabkan musuh-musuh jatuh. Dan pembawa senjata yang muda ini ikut membinasakan musuh yang telah dipukul oleh urapan Tuhan yang turun atas pemimpinnya. Pembawa senjata membunuh mereka dari belakang. Ini contoh klasik, saudara. Pembawa senjata banyak kerja, pemimpin mendapat kemuliaan. Contoh yang klasik, tidak perlu kita heran akan hal itu. Tapi yang kita tahu di sorga, Tuhan menentukan tiap upah kita dengan adil. Amin. Ada pula cerita Daud mengenai seorang pembawa senjata. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, di sini dikatakan ketika Saul menghadapi masalah, ada roh jahat yang menekan dia, dia mencari seorang musisi yang dapat menenangkan pikirannya. Siapakah yang datang? Daud. Ayat 18 dikatakan, aku melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu pandai main kecapi. Ia adalah pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lalu Daud pun menjadi pembawa senjata Saul. Daud menjadi pembawa senjata Saul. Amin. Makanya jangan heran dalam 1 Samuel 26 ayat 9 ya, bukan 29. Ketika Saul sudah undur roh Tuhan daripadanya dan mulai mengejar-ngejar Daud, Daud punya kesempatan membalas Saul, bahkan membunuh dia. Apa jawab Daud? Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Walau Saul sudah berusaha membunuhnya, tapi Daud tetap tidak membalas. Saya yakin ini rasa hormat yang sama seperti pembawa senjata Saul sebelum dia mati. Dan tahukah saudara, pada kesempatan yang lain ketika Daud berzina dengan Batseba, pembawa senjatanya pun tak satu pun melempari dia dengan batu. Betul? Padahal seluruh Israel tahu kalau itu sudah berzina seperti itu, hukumannya adalah mati. Tapi karena mereka pun melihat Daud dahulu hormat kepada Saul, walau Saul sudah berbuat jahat, Daud menyerahkan hamba Tuhan kepada tangan Tuhan. Karena dia milik Tuhan. Dia punya kesempatan membalas, dia tidak melakukannya. Maka ketika Daud juga melakukan kesalahan, orang-orang bawahannya juga tidak ada yang menghakimi Daud. Saudaraku, saya mau katakan pada saudara, kita pun tidak akan pernah luput dari kesalahan. Mari belajar di tengah kesalahan teman kita sekerja, di tengah kesalahan pemimpin sekerja di dalam ladang Tuhan, kita tidak menghakimi beliau, kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kita berdoa syafaat membela beliau. Amin. Saudara akan melihat dalam buku saudara ada kisah mengenai pendeta Caldwell. Happy Caldwell adalah seorang pembawa senjata. Dalam kisahnya ini dia mengatakan dia bicara kepada salah seorang staf Billy Graham. Billy Graham bukan orang karismatik, orang baptis, orang protestan. Tapi telah banyak menginjili seluruh dunia dengan KKR-KKR-nya. Semua kita kenal Billy Graham, amin. Ketika pendeta Caldwell ini mendapat kesempatan berbicara dengan salah satu staf dari pelayanan Billy Graham, dia berkata, sudah berapa lama kau mengikuti Billy Graham? Pendeta ini yang di dalam staf ini menjawab, baru 23 tahun. Saya termasuk staf junior. Baru 23 tahun. Saya pikir baru 23 tahun itu udah bisa punya anak ya. Tapi dia berkata baru 23 tahun. Kok bisa ada kata baru? Karena saya yakin orang-orang seperti ini melihat kehidupan dari segi kekekalan. Sehingga 23 tahun baginya bukan waktu yang lama dibanding dengan masa kekekalan. Maka dari dalam hatinya dapat keluar komentar. Karena apa dalam hati keluar dari mulut. Makanya bisa keluar komentar, udah berapa lama kau ngikut Billy Graham? Baru 23, aku masih junior dibanding yang lain. Dan itu berarti dia mau ikut terus. Meneladani pendahulu-pendahulunya.
Biarlah kita yang menamakan diri kita karismatik, penuh dengan kuasa roh ini, lebih daripada mereka. Amin, saudara. Pelayanan seorang pembawa senjata dalam perjanjian lama telah kita dengar tadi. Dalam perjanjian baru tidak berubah. Tetapi ada yang berubah sedikit, yakni tipe peperangannya. Kalau dahulu melawan darah dan daging, pakai pedang, tusuk, mati, keluar darah, habis nyawa. Sekarang peperangan kita sesuai dengan Efesus 6 ayat 12 adalah melawan pemerintah-pemerintah di udara. Penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat, itu peperangan kita. Jadi kita tidak lagi terlibat peperangan dengan orang Filistin, tapi peperangan dengan roh-roh jahat. Disinilah kita harus senantiasa berdoa bagi hamba Tuhan, pemimpin kita. Amin. Tugas-tugas seorang pembawa senjata yang paling penting adalah pelayanan doa. Khususnya karena kita tidak dapat bertemu muka dengan muka tiap-tiap hari dengan Bapak Gembala. Tetapi doa kita tidak mengenal jarak. Katakan, doa saya tidak mengenal jarak. Dan saya berdoa agar Tuhan mewahyukan kepada saudara, sehingga saudara merindukan juga karunia-karunia rohani. Yakni pada waktu saudara berdoa, saudara bisa mendapatkan karunia perkataan hikmat, saudara bisa mendapatkan karunia melihat apa yang paling perlu didoakan secara fokus, secara detail untuk hamba Tuhan yang saudara kasihi. Tuhan berkata, minta maka akan diberikan. Saya yakin kalau saudara selalu minta karunia rohani, saudara mendapatkannya. Tapi kalau tidak saudara minta, ya tidak saudara dapatkan. Mari kita minta terus karunia rohani bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ayat-ayat mengenai pembawa senjata di dalam perjanjian baru, mari kita buka beberapa. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa merendahkan diri, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pembawa senjata orang-orang yang merendahkan diri. Amin, saudara. Beberapa bahan yang lain saya mohon saudara membacanya. Di sini ada judul bagaimana mengembangkan roh pembawa senjata. Dan dibuat beberapa langkah. Langkah yang pertama, bebaskan diri dari kesombongan. Mari kita deklarasikan saja. Saya membebaskan diri dari kesombongan. Karena Tuhan menentang orang sombong, mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Kalau kita lihat bukti-bukti kesombongan, bagian A sampai H, roh bebas, tidak mengakui kesalahan, tidak mempunyai roh yang dapat diajar, sikap memberontak, wajah menentang, percakapan berpusat pada diri sendiri, tidak dapat menerima kesalahan orang lain, sikap bos. Ini semua merupakan kebalikan dari excellence, bahkan merupakan kutuk dosa. Mari kita bebaskan diri dari kutuk dosa. Free betul-betul. Freedom pada summit ini. Amin. Mari katakan lagi, saya membebaskan diri dari amarah. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Nanti kita baca pelan-pelan. Kalau ada yang kena bukti-bukti kemarahan ini, kita bertobat. Tidak usah kita ingat orang lain. Apa ini? Mudah marah. Aku tahu ini ada yang mudah marah. Jangan ingat orang lain, ingat diri kita saja. Amin. Atau kita lihat bagian B, sikap atau reaksi marah terhadap ketidakadilan. Tahukah saudara satu rahasia? Semua mengalaminya. Yang namanya ketidakadilan semua mengalaminya. Tapi yang membedakan seorang itu excellence atau tidak excellence adalah bagaimana reaksinya terhadap ketidakadilan. Mari bebaskan diri kita dari kemarahan. Dan kita sabar menanggungnya.
Mari kita ucapkan lagi, saya bebaskan diri dari percabulan. Karena sekarang saya telah memiliki janji-janji Tuhan. Jadi saya menyucikan diri saya dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Saya kudus karena Tuhan saya kudus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Satu lagi kita katakan, saya bebas dari kepahitan. Saya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Saya terima kasih karunia Tuhan agar tidak tumbuh akar yang pahit yang mencemarkan orang lain. Saya benar-benar bebas dari semua kepahitan. Amin. Mari kita walaupun lapar, kita tunjukkan dulu muka sukacita kepada kiri kanan kita. Amin. Kita akan segera berdoa. Tinggal satu ayat lagi. Saudara mau satu ayat? Saya sangat mengasihi saudara. Dan izinkan saya berterima kasih saudara mau menerima saya untuk menyampaikan firman kepada saudara. Lebihnya diterima, kurangnya pun mohon diterima. Amin. Wahyu 4 ayat 7. Saya bacakan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Salah satu terjemahan lain mengatakan seperti burung Raja Wali. Ayat ini disampaikan sebagai topik supaya kita mengenali sisi kemanusiaan pemimpin. Seekor singa, lembu, manusia, dan Raja Wali. Ketika Tuhan Yesus di dunia, kita melihat Tuhan Yesus seperti singa dalam menghadapi iblis. Kita melihat dia seperti lembu ketika dia datang melayani kita. Kita melihat dia sebagai manusia ketika dia menggendong anak-anak dan memberkati mereka. Kita melihat dia sebagai Raja Wali ketika dia berdoa dan berkhotbah serta menyembuhkan orang. Begitu juga dengan pemimpin kita, mungkin kita akan melihat dia sebagai singa dalam menyelesaikan masalah. Sebagai lembu ketika melayani umat Tuhan. Sebagai manusia ketika memelihara domba-domba Tuhan. Sebagai Raja Wali ketika dia berdiri menyampaikan firman. Tetapi ada kalanya kita akan melihat pemimpin kita sebagai manusia ketika dia terluka. Di awal tadi saya katakan sangat mudah menghormati orang yang kita lihat berfungsi di bawah pengurapan. Tapi kita harus belajar menghormati hamba Tuhan ketika dia beroperasi sebagai manusia. Amin. Saya kepengen suatu saat menikah dan punya anak. Tapi saya lebih kepengen untuk melihat Yesus datang kedua kali. Kalau dia mau datang besok, saya lebih suka itu. Daripada saya berkata, tunggulah Tuhan, saya belum kawin. Karena saudaraku, biarlah kita menyadari Tuhan Yesus mungkin datang, bahkan mungkin sekali datang pada masa kita ini. Pada hari-hari kita hidup sekarang ini. Jadi jangan kita buang-buang waktu untuk meneruskan hidup di dalam kedagingan. Kalau Roh Kudus sudah mewahyukan bagi kita untuk berubah. Saya mendorong saudara untuk membaca lagi buku Samit walau nanti Samit telah berakhir. Dan tiap kali membaca, izinkan Roh Kudus bicara supaya kita dapat mengevaluasi hidup kita. Dengan jujur kita evaluasi pelayanan kita. Dan mana-mana kita perlu berubah, mari kita berubah. Setan tidak keberatan
kita terus melayani, tetapi sebenarnya kita tidak melaksanakan visi Tuhan. Mazmur 127 ayat pertama mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah. Kalau bukan Tuhan yang berjaga, sia-sialah pengawal yang berjaga. Jadi jangan tunggu sampai kita mendapatkan pelajaran dengan pengalaman yang sulit. Dari sekarang saja kita dengar firman, kita patuh tanpa syarat. Tidak salah untuk bertanya why, kenapa pada Tuhan. Tapi jangan terlalu sering. Karena kerap kali setelah kita bertanya kenapa, kalau dari pengalaman saya, kerap kali tidak ada jawabannya. Tuhan gak marah ditanya kenapa, tapi kan gak dijawabnya. Tuhan Yesus saja bertanya kenapa kok di kayu salib. Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Tapi kan gak dijawab juga kan. Mesti mati juga. Saya yakin ini gambaran bagi kita. Kenapa lah dulu aku minta diutus di sini kok gak di sana aja? Dia sudah punya mobil, saya belum punya apapun. Teruskan saja. Karena saya tahu bapak saya, Ibu Munte juga, gak pernah membedakan saudara berdasar sidang saudara. Kalau Pak Munte yang banyak kali kekurangannya itu pun bisa begitu, apalagi Tuhan. Sayangnya sama kita. Kalau kita merasa kurang pede, nanti dibaca di bagian generational blessings, ayat-ayat supaya kita tahu siapa kita dalam Tuhan, apa yang kita miliki dalam Tuhan, dan apa yang dapat kita lakukan dalam Tuhan. Kalau enggak juga ingat, kita teriakkan tiap hari. Enggak juga dapat sesudah diteriakkan, di semua dinding rumah kita tempel ayat itu. Supaya waktu mandi kita bungkus pakai laminating. Saya bilang gini, nanti pergilah kamar mandi Bunga Kenanga, penuh kamar mandi saya dengan ayat. Bungkus dengan laminating, tempel di ayatnya. Maaf ya Bapak Ibu, lagi duduk di toilet pun baca ayat. Karena kalau enggak, bukan inspirasi dari sorga yang datang, banyak inspirasi yang lain. Kita harus memilih untuk memaksa diri kita di zaman mau kedatangan Tuhan kedua kali ini untuk terus-menerus bertumbuh menjadi orang yang excellent. Kita yang melakukan yang gak ada orang lain lagi bisa maksa, apalagi kalau udah setinggi hamba Tuhan, pendeta cabang, gak ada yang bisa maksa, percayalah, Roh Kudus saja yang bisa. Pak Munte pun sama Ibu Munte hanya bisa memberikan firman-Nya. Saudara terimalah firman itu supaya tertanam dalam hati kita dengan lembut yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di sini dengan iman adalah orang-orang yang excellent. Mari katakan, saya orang yang excellent. Saya pembawa senjata yang excellent. Saya gembala cabang yang excellent. Mari kita bangkit berdiri.